Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sebelumnya izin membuka izin membuka kelas fikih ini nanti aja ya saat perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ba'du. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas irodah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermuajahah, berkumpul, menambah ilmu di majelis yang insya Allah Allah berkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat berserta salam, tidak lupa semoga kita terus curah limpahkan kepada baginda alam Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan juga sampai kepada para keluarganya, para sahabat, sahabiatnya, dan para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, umahat semuanya. Nama saya Ani Nur Aini. Saya selaku murid dari ustazahnya ya, Ustazah Uzi. Saya juga temennya Ustazah Fitri gitu ya. Jadi saya ini menjadi badal karena beliau katanya Ustazah Fitri sedang ada tugas dari kuliahnya. Jadi ibu-ibu selama eh, satu malam ini, selama kajian ini, izinkan saya untuk menjadi moderator ya ibu-ibu. Salam kenal ibu-ibu semuanya. Salam kenal kembali. eh Baik, tidak akan banyak ucap dari saya. Insya Allah langsung saja kepada Ustazah ya, Ustazah. Atau ada yang mau tilawah dulu? Gimana, Teh Uzi? Mau ada yang tilawah dulu apa enggak? Apa langsung Teteh? Langsung Ustazah Ani yang tilawah. Oh, boleh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innal munafiqina fi jan apa? Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaki'ina ala sururin masfufah. وزوجناهم بحور عين. Sadaqallahul azim. Eh, Insya Allah mungkin langsung diambil alih oleh Ustazah Uzi ya. Kepadanya wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kenapa ini? Didengar suaranya? Jelas nggak suaranya Ustazah Ani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Jelas Ustazah Jelas ya, tadi. alhamdulillah. Oke, sebelumnya jazakillahu khairan Ustazah Ani yang sudah membuka kajian kita malam ini. Qadarullah ya Ustazah Fitri malam ini berhalangan hadir ya karena beliau masih kuliah juga ya, masih ada tugas yang deadline-nya malam ini kata beliau. Kemudian juga mohon doanya juga insya Allah ya Ustazah Ani lagi skripsi ya. Jadi kalau angkatan pertama Ustazah Ani yang nemenin ya, Masya Allah. Sekarang kemarin udah sibuk ya, lagi sibuk-sibuknya. Kalau sekarang udah mulai skripsi ya Ustazah Ani. Mohon doanya dari ummahat, akhwat sekalian mudah-mudahan dilancarkan, kemudian dimudahkan segala sesuatunya, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Oke, saya izin membuka kajian kita malam ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar semuanya? Ummahat, akhwat. Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. baik dan sehat Ustazah. Gimana saja sehat? Alhamdulillah. Ya, dikasih istirahat seminggu, alhamdulillah. Dan di waktu istirahat itu di situ apa ya kita baru merasakan ternyata nikmat sehat itu mahal, betul ya? Kalau udah dikasih sakit ternyata baru kerasa oh sehat itu sangatlah mahal dan jarang kita syukuri ya. Dan insya Allah ummahat akhwat yang hadir malam ini pun dalam rangka menikmati ya atau mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ya. Dan kata Allah, kalaulah kalian menghitung-hitung nikmatku, nikmat Allah, la tuhsuha, maka seakan-akan nggak bisa ngitungnya gitu ya, Masya Allah. Kalau contoh kecilnya apa nih? Kalau kemarin qadarullah ya sekarang lagi kalau di Cianjur lagi musim apa nih? Musim apa Bun? Musim batuk pilek ya, Masya Allah. Kadang nafas aja susah ya kalau batuk pilek. Betul Ustaz Ani? Nafas susah gitu ya, mau tidur juga susah. Kenapa? Karena batuk misalnya sebagainya. Dan di sini kita baru sadar gitu ya, kayak disentil sama Allah nih. Kita tuh udah dikasih nikmat berhari-hari, berbulan-bulan gitu ya. Masya Allah, dan ini mahal banget. Setiap nafas yang Allah kasih ke kita itu harganya mahal banget gitu ya. Kemudian setiap kedipan mata juga kalau kita hitung itu luar biasa nikmatnya. Bayangkan kalau misalkan 1 menit aja nggak bisa ngedip, kira-kira gimana? Perih ya? Atau dikasih 1 menit aja nggak bisa nafas, atau detak jantungnya berhenti, itu bermasalah ya. Nauzubillah min dzalik. Dan di sini kita dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ya. Dan apa namanya? Semoga niat ummahat akhwat sekalian hadir di Zoom ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, akhwati fillah mungkin seperti di tema kita sebenarnya kemarin karena kita sudah membahas dari pembahasan sholat ya, sholat, zakat, puasa, maka izin untuk pertemuan malam ini melengkapi rukun Islam kita. Karena fikih itu memang melingkup dasar pokoknya yang 5 itu ya. Dan temanya apa? Mungkin udah ada bocoran ya di grup. Apa Ahwat? Tentang umroh dan haji ya insya Allah. Sebenarnya saya malu nih ya mau membahas ini. Ada yang lebih paham ya, Umi Trias mungkin bisa Wah, juga buat sharing Ustazah. Ustazah atau yang oh, Mbak Tiara nih Masya Allah ya. Ya oke. Sebenarnya ini izin melengkapi aja Umi secara teori mungkin insya Allah dibahas. Adapun secara praktek insya Allah apa ya sebenarnya seperti masalah umroh atau haji itu ada manasik kalau nggak salah ya. Kalau di travel tertentu kalau kita daftar pasti ada manasiknya. Begitupun haji juga sama ya. Bahkan berbulan-bulan untuk haji itu ya Masya Allah. Dan izinkan mungkin saya mohon izin untuk malam ini secara garis besar aja gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang kurang tepat boleh diarahkan ya Umi ya.
Umi Trias mohon bimbingannya. Oke, akhwati fillah, bab fikih umroh dan haji ini adalah sebuah apa namanya ya, eh, pelengkap ya rukun Islam kita yang 5 ya setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan yang kelima adalah umroh dan haji. Oke, mungkin Ustazah Ani lihat di temanya apa, Ustazah Ani? Tema kita malam ini Fikih umroh dan haji. apa apanya? Terus Eh, betul? apanya sih? Fikih umroh dan haji terus apanya? Ada tengahnya lagi apa? Nggak kelihatan Ya di layar. merupakan ibadah di tema di grup ya. Oh, Oke, nggak apa-apa. Ya, akhwati fillah yang mungkin yang sudah pernah berangkat umroh, semoga mabruroh ya. Kemudian yang sudah berangkat haji juga, insya Allah mudah-mudahan hajinya mabrur. Amin ya robbal alamin. Dan yang belum, Amin. semoga bisa merasakan, bisa menginjakan kaki di tanah suci untuk umroh dan haji. Amin ya robbal alamin ya. Ya Rabbal Alamin. Ya, akhwati fillah, eh, kalaulah misalkan kemarin kita membahas ibadah sholat. Ibadah sholat dengan berbagai macam caranya, kemudian juga bagaimana sholat ketika safar, ya. Sholat apa lagi? Sholat sunnahnya, terutama sholat fardunya. Yang mana ibadah sholat itu adalah ibadah fisik. Betul nggak? Apakah sholat harus bayar? Bayar nggak kalau sholat? Kira-kira Ustazah Ani? Kalau sholat tidak. subuh harus bayar lima Tidak, puluh ribu. Ada bayaran nggak? Nggak tidak, ada ya. Sholat duhur bayar 50 ribu misalkan itu enggak ya. Berarti sholat ini adalah ibadah fisik. Ya, kita dengan anggota tubuh kita, dengan ruku, dengan sujud, bacaan juga itu fisik semua. Begitupun saum. Saum juga adalah ibadah fisik. Dan pahalanya luar biasa, besar banget. Orang-orang yang meninggalkan sholat ada ancamannya. Orang-orang yang melaksanakan sholat pahalanya juga luar biasa besarnya. Bahkan kemarin kita membahas bab puasa. Kata Allah wa ana ajzibih gitu ya. Orang yang berpuasa itu pahalanya aku yang akan membalasnya langsung. Dan kata para ulama balasannya itu adalah bisa bertemu dengan Allah di surga ya. Kemudian ada juga ibadah yang membutuhkan harta. Kira-kira apa? Yang kemarin sudah kita bahas di rukun Islam kita. Zakat. Zakat ya, ada zakat, ada sodako. Itu pahalanya besar apa biasa aja? besar Besar Ustazah. ya. Oke. Ibadah zakat, ibadah infak itu membutuhkan harta ya dan apa namanya dan pahalanya juga luar biasa besarnya. Sholat tadi luar biasa juga padahal ibadah fisik gitu ya tidak membutuhkan harta. Kita sholat nggak usah bayar, kita sholat bisa dalam keadaan apapun dengan fisik. Ibadahnya besar. Kemudian zakat, zakat, infak, sedekah itu pun ibadah tapi bukan dengan fisik tapi dengan harta. Dan pahalanya luar biasa kalau kita ikhlas kemudian juga menghasilkannya dengan cara yang halal gitu ya. Betul ya? Fisik dapat ibadah luar biasa, harta juga dapat luar biasa, pahala yang luar biasa. Dan yang sekarang kita bahas adalah umroh dan haji, yang mana ibadah ini adalah yang dibutuhkan adalah fisik juga, juga apa? Ya, ya. Juga harta, ya. Ya. Nggak cuman fisik aja, mungkin kalau sekarang lagi viral apa nih? Ada yang jalan kaki ya, Masya Allah nyampe juga 9 bulan ya lagi viral. Ada yang nyampe kemana? Mungkin Ustazah Ani tahu kabarnya? Umi Trias tahu ya. Nyampe ke Mekah 9 bulan, Masya Allah, jalan kaki. Nah itu fisik tapi butuh butuh apa juga? Butuh harta juga sebenarnya. Walaupun kelihatannya dengan jalan kaki, tapi tetap dia butuh makan, butuh perbekalan dan sebagainya. Dan dalam ibadah umroh dan haji ini, keduanya digabungkan. Ibadah fisik iya, ibadah harta juga iya. Betul ya, sepakat ya, akhwat sekalian? Pakat. Maka pahalanya juga luar biasa, Masya Allah. Oke, saya izin untuk udah share screen ada di layar ya, akhwati fillah, fikih umroh dan haji ya. Dan pasti ya katanya ya apa namanya kalau udah ke sana lebih kangen lagi betul ya Umi Terias ya udah sering ke sana lebih kangen yang belum pun udah kangen apalagi yang udah ke sana katanya. Sampai Kangen banget. bahasanya apa nih bahasa anak-anak muda sekarang
umroh atau haji itu adalah ibadah yang atau apa Mekah Madinah itu adalah tempat yang apa namanya yang tiada batas apanya. Jadi rindu terus gitu ya. Jadi udah ke sana malah makin rindu gitu. Jadi kalau rindu harus ke sana gitu. Jadi nggak cuma liatin YouTube aja, liatin foto aja. Jadi untuk mengobati rindunya harus ke sana gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita yang udah ke sana bisa ke sana lagi, yang belum bisa ke sana ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Oke, Amin. slide pertama definisi umroh dan haji. Sebenarnya umroh dan haji itu sesuatu yang dalam Al-Quran selalu apa namanya dibarengin ya. Faman hajjal baita awi yang tamara, barang siapa yang haji kemudian berumroh. Ini selalu keduanya digabungkan ya, dan wawunya atau ada wawu juga di situ, wawu ma'iyah yang mana bersamaan umroh dan haji. Sehingga para ulama-ulama terdahulu belum mendefinisikan, tidak ada definisi umroh secara khusus. Adapun yang mendefinisikan umroh secara khusus itu pada ulama kontemporer ya, ulama masa ini. Apa itu umroh? Sehingga kita bahas umroh dulu ya. Karena kalau umroh rukunnya tidak sebanyak atau lebih singkat ya dibanding dengan ibadah haji. Oke, di sini ibadah umroh, definisi umroh secara bahasa adalah az-ziyarah. Az-ziyarah artinya berkunjung ya, sedangkan secara istilah wastilahan hiyal ihram minal miqat wa tawaf wa sa'i wal halq awit taksir. Ya, artinya adalah umroh adalah ibadah yang mencakup beberapa rangkaian berikut ihram di miqat ya, miqat masing-masing, kemudian tawaf, sa'i dan mencukur baik cukur botak ataupun hanya dipotong biasa aja gitu ya kalau untuk perempuan. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya, apa itu mikot, mungkin yang masih apa namanya belum tahu apa itu sa'i, ya kita akan bahas satu persatu insya Allah. Kemudian syarat sah umroh, ini sekarang lagi viral banget ya, orang-orang healingnya kemana, Masya Allah ya, sampai kayaknya di media sosial mau Instagram atau apalagi, apalagi Sadani di Facebook misalkan itu banyak orang-orang yang healingnya tuh Masya Allah ya umroh gitu Masya Allah, sehingga kita pun yang lihatnya wah pengen juga ya gitu, suka sampai ada perasaan apa ya irinya, tapi bukan iri nggak suka tapi iri pengen juga seperti mereka bisa berangkat ke sana. Di sini ada syarat sah yang pernah kita bahas. Syarat sah itu apa? Yang mana kalau tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut maka tidak sah umroh, tidak sah umrohnya gitu. Yang pertama adalah seorang muslim ya. Ya, jadi kalau misalkan ada non muslim, mohon maaf dia pengen umroh, kira-kira sah nggak umrohnya? Sah nggak kalau Tidak, orang tidak kafir? sah. Nggak sah ya. Bahkan kalau sekarang nggak boleh tuh kalau misalkan yang non muslim masuk ke kota Mekah itu nggak boleh ya. Maka syarat yang pertama dia harus seorang muslim. Kalau nggak muslim maka tidak sah umrohnya. Walaupun dia tawaf, dia sa'i tapi bukan muslim maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, syarat sah umroh adalah balik. Balik ya. Jadi kalau perempuan dia sudah ciri baliknya dengan haid ya, atau misalkan eh, sebagian juga ada yang mungkin mimpi basah. Laki-laki apa baliknya dengan mimpi basah maka itu sah umrohnya. Kalau anak kecil sah nggak umrohnya? Sah saja gitu ya. Walaupun misalkan dia pahalanya buat siapa? Yang dapat pahala orang tuanya. Anaknya diajarin buat bisa umroh kan, Masya Allah sekarang anak-anak kecil bisa dibawa umroh. Walaupun belum balik tapi tetap sah gitu ya. Dan pahalanya bisa untuk orang tuanya. Kemudian yang ketiga berakal sehat ya. Syarat sah umroh adalah orang yang sehat. Maka kalau misalkan yang nggak sehat ya mohon maaf misalkan gila, dia tawaf keliling Ka'bah misalkan ya. Kemudian sa'i dalam keadaan junun, dalam keadaan gila maka tidak sah umrohnya ya. Kemudian yang keempat merdeka. Merdeka itu dia tidak bukan seorang budak. Kalau zaman sekarang udah nggak ada budak ya. Kemudian yang kelima, mampu secara fisik, mental, dan finansial. Ya, karena banyak orang-orang yang mampu secara fisik tapi nggak punya uang. Banyak ya. Atau ada juga yang secara finansialnya cukup nih buat ibadah umroh misalkan ya. Kalau sekarang umroh misalkan harganya berapa nih? Ada yang dari 25 ya, 25, 30, ada yang 35.
Ada juga yang sampai 40 mungkin ya kalau sama apa namanya tur ke tempat yang lain. Nah, ada yang secara finansial mampu, uangnya ada, tapi mungkin fisiknya nggak mampu. Ada juga seperti itu. Maka kapan umrohnya sah itu kalau dia mampu secara fisik, mental, dan juga finansial. Ya, mudah-mudahan mudah ya dipahami insya Allah. Kemudian ini singkat sekali kalau untuk umroh ya. Rukun umroh hanya ada 5. Yang pertama ihram. Ya, ihram itu apa? Ihram itu dari kata haram ya. Yang artinya haram. Yang asalnya halal menjadi haram. Seperti kita dalam sholat ada namanya apa tuh? Ada apa, Ahwat? Takbiratul Ihram. ihram ya, takbiratul ihram. Kenapa dinamakan dengan takbiratul ihram? Karena ketika kita takbir Allahu Akbar, yang asalnya halal jadi haram. Apa yang asalnya halal jadi haram? Kira-kira lagi sholat, asalnya halal ketika udah sholat jadi haram. Apa tuh? Sambil murojaah ya. Apa Ustazah Sarah? Makan Ustaz. Makan ya, makan kan halal. Tapi kalau kita udah sholat, udah Allahu Akbar, makan batal nggak? Batal ya, jadi batal. Kemudian ngobrol, ngobrol kan halal. Tapi ketika dia sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka dia sudah haram untuk ngobrol. Berbicara. Tidur apalagi mau tidur padahal kan halal. Tapi kalau lagi sholat ya batal sholatnya ya dan sebagainya. Maka dalam umroh pun yang pertama ihram. Nah, dan ihram di sini ada beberapa yang asalnya halal jadi haram. Contohnya apa? Kalau untuk laki-laki di sini mungkin di sini ada ilustrasinya ya. Kalau sudah paham juga semuanya. Kalau laki-laki nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, makanya kita suka lihat ada dua dua kain ya, namanya kain ihram ini, yang bawahnya untuk izar atau sarung, yang atasnya untuk apa nih, kayak diselendang begini ya. Karena seorang laki-laki tidak boleh ketika dia sedang umroh tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Bahkan mohon maaf celana dalamnya pun itu dilepas aja ya. Jadi nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Dan juga apa nih, kaos kaki juga nggak boleh ya, nggak boleh ada yang menutup mata kakinya, harus terbuka, bahkan pakai sendal aja nggak apa-apa. Itu untuk laki-laki ya. Kemudian pakai parfum, padahal kan halal, tapi kalau lagi umroh dia nggak boleh pakai parfum. Kemudian apalagi tidak boleh bercumbu ya. Kemudian banyak hal-hal yang diharamkan di sana ketika dia dalam keadaan ihram. Kalau untuk perempuan, kalau perempuan bebas ya, boleh pakai pakaian berjahit, cuman apa? Dia harus sama juga nggak boleh pakai parfum, tertutup auratnya, gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Banyak ya. Kemudian yang kedua adalah tawaf umroh, ya, tawaf. Kemudian pertama ihram, nanti ihramnya dari mikot, nanti di setelah ini ada ya, dari mana mikotnya. Kemudian yang kedua, tawaf umroh. Nah, tawaf kita di sini ada ilustrasi gambar. Ya, tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad 1, 2 sampai 7 kali putaran. Ya. Dan dalam keadaan tawaf ini, tawaf itu seperti sholat ya. Maka harus tertutup auratnya. Maka para akhwat itu harus sangat diperhatikan ya. Misalkan kan kalau sholat, kalau dalam madhab Syafi'i misalkan ya, ini bagian ini nggak boleh ya, harus tertutup. Tapi dalam sebagian madhab boleh aja kelihatan ininya misalkan ya. Kemudian bagian dagu juga diperhatikan. Kemudian ketika lagi tawaf itu usahakan jangan sampai ada rambut keluar ya. Kalau tahu langsung masukin lagi. Karena tawaf itu seperti dalam keadaan sholat. At-tawafus sholah ya. Sholat itu seperti tawaf lagi. Tawaf 7 kali putaran berawal dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga sama ya. Kemudian setelah 7 kali putaran, baru rukun yang ketiga adalah sa'i. Nah, apa itu sa'i? Sa'i itu berjalan ya, jalan-jalan kecil ya, dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Masya Allah, dia ada yang mengatakan filosofi Sofa Marwah itu apa? Kalau sofa itu bersih ya, dari arti bersih, yang mana ketika kita berjalan dari sini ya, dari sofa, berawal dari sofa, kemudian kita juga menghadap kiblat ya, kemudian ada doanya dulu ya, bada kama bada Allahu ya, kemudian inna sofa wal marwata min sya'airillah ya, ada ayat yang dibaca. Kemudian kita berjalan, sofa ini bersih. Dan kita berharap ketika kita lahir ya, lahir di dunia ini dalam keadaan bersih, betul ya? Kita bersih dari segala dosa, kemudian kita berjalan dan kita mengharapkan apa?
setelah kita wafat dalam keadaan marwah. Marwah itu dalam keadaan terhormat. Nah, ini sebuah harapan ya. Ketika kita berjalan di sini tuh kita ingin hidup berawal dari dalam keadaan suci, kemudian wafat pun dalam keadaan terhormat. Ya, tidak ternodai dengan dosa atau dengan apa namanya dosa-dosa kita gitu ya. Dan ini yang mana dicontohkan oleh Ibunda Hajar ya, Masya Allah. Dan di tengah-tengah ini ada yang namanya apa? Dulu kisahnya lumayan panjang ya, kisah Nabi Ismail alaihissalam yang mana pengen minum, Masya Allah. Dan di sini seorang perempuan pun kita merasakan ya kasih sayang seorang ibunda, seorang ibu ya berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah nyari air ke sini nggak ada lagi. Sehingga Masya Allah ketika sudah 7 kali bukan putaran di Sofa ke Marwah kemudian makin kencang tangisan Nabi Ismail alaihissalam sehingga kakinya itu menghentakkan tanah sehingga Masya Allah keluar air ya keluar air dan dinamakan dengan air zam-zam ya kalau dalam bahasa Arab zam-zam itu ijma ya berkumpullah air kata istrinya kata Ibunda Hajar zam 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 artinya apa teruslah air keluar sampai selamanya dan Masya Allah dan kita merasakan keberkahan ini ya air zam-zam ini air yang diberkahi juga. Nah ini sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah 7 kali ya diawali dari Bukit Sofa kemudian ke Marwah dan berakhir di mana? Di Bukit apa? Bukit Marwah ya. Kemudian yang keempat adalah halq atau mencukur boleh dibotak kalau laki-laki pengen dibotak boleh gitu. Kalau taksir juga boleh. Taksir itu apa? Mencukur kalau perempuan kodrol kunbulah ya dalam fikih. Boleh segini aja nggak apa-apa ya. Dipotong yang penting setelah selesai rangkaian tawaf umroh, kemudian sa'i umroh baru potong rambut ya sambil didoakan. Dan ini sangat menjadi perhatian penting untuk kaum akhwat ya kaum wanita yang saya perhatikan mohon maaf ya ketika mau potong rambut khusus untuk kaum akhwat ini sangat disayangkan sekali dia minta potong rambut tapi kepalanya diperlihatkan. Nah kan aurat ya banyak laki-laki betul nggak? Nah, kalau kelihatan aurat haram apa halal? Haram ya. Kelihatan rambutnya, tolong potongin rambut saya sambil dibuka. Aduh ini, masa kayak gitu. Makanya gimana ya udah masukin guntingnya dikira-kira dipotong. Yang penting potong rambut segimanapun. Kalau dalam fikih kodrol kumbula segini aja udah cukup gitu ya. Jadi sangat diperhatikan untuk kaum wanita ketika ingin dipotong rambutnya. Ini biasanya ketika pintu keluar ya dari pintu marwah. Ini jangan sampai kelihatan rambut karena di sana banyak laki-laki lain gitu kan aurat ini. Kemudian yang terakhir adalah tertib ya. Jadi harus sesuai urutannya. Nah nggak bisa kita tiba-tiba tawafnya penuh mau sa'i dulu nggak boleh ya. Atau mau cukur dulu baru tawaf ya nggak boleh. Harus tertib ya dari ihram, tawaf umroh, sa'i umroh, kemudian halak dan yang terakhir tertib ya dari 1 sampai terakhir. Begitu akhwat. Kemudian wajib umroh. Kalau tadi rukunnya ya rukun satu persatunya. Kemudian sekarang wajib umroh. Wajibnya apa? Yang pertama ihram dari mikot ya, yaitu dia nanti berniat untuk melakukan umroh dari tempat yang sudah ditentukan ya. Kemudian yang kedua menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Karena kalau misalkan seseorang dalam keadaan umroh tapi dia kalau laki-laki misalkan pakai pakaian yang berjahit atau perempuan pakai apa dengan sengaja misalkannya dia pakai sabun, pakai parfum misalkan berarti apa nih? Berarti nggak sah umrohnya gitu ya dia batal umrohnya. Dia harus mengulang kembali dari mikot. Apa itu mikot? Nah sekarang ihram dulu ya. Nah apa itu ihram? Secara bahasa berarti masuk pada sesuatu yang diharamkan, mengharamkan atas dirinya, nggak boleh nikah ya kalau lagi umroh. Karena sebenarnya umroh cuma beberapa jam aja ya. Cepet-cepetnya paling sekitar 2 atau 3 jam atau 4 jam misalkan ya. Atau misalkan kalau lagi padat-padatnya di hari Jumat biasanya, karena hari Jumat itu adalah hari liburnya orang-orang Arab ya biasanya dan itu bisa sampai 5 atau 7 jam untuk menyelesaikan rangkaian umroh kalau di hari-hari tertentu. Nah ini ketika dalam keadaan ihram nggak boleh nikah gitu ya. Kemudian juga nggak boleh pakai uang.
nggak boleh pakai wewangian, nggak boleh pakai yang berjahit untuk pria, ya. Kemudian secara istilah adalah niat masuk pada umroh dengan ucapan labbaika umrotan, ya. Seperti itu contohnya. Kemudian di sini ada dalil dan tata caranya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebentar. Ini ada dalil tentang tata cara untuk ihram ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ma ahalla Rasulullah illa min indil masjid muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat ihram dan bertalbiyah dimulai dari sisi Masjid Dzul Hulaifah. Nah, jadi dulu pun Rasulullah ketika hendak umroh ya atau melaksanakan ibadah haji atau umroh, beliau melakukan ihram ini di mana? Itu di sisi Masjid Dzul Hulaifah. Kalau sekarang dinamakan dengan Bir Ali gitu ya. Umi betul ya, Dzul Hulaifah. Jadi kalau misalkan yang dari Madinah ingin melaksanakan umroh atau haji atau ihram itu ya akan ihram, maka mereka mengambil mikotnya itu di Dzulhulaifah ya. Kalau ini yang paling dekat ke kota Madinah ya. Maka di sini tempat Nabi SAW mulai berihram dari sisi Masjid Dzulhulaifah, tetapi setelah Nabi SAW naik hewan tunggangannya. Jadi ketika sudah naik, sebentar. Ya, Ahwat Afan, ada iklan dulu ya. Ya, jadi Rasulullah naik hewan tunggangannya, kemudian yang afdal adalah berihram dan bertalbiyah setelah menaiki kendaraan. Jadi kalau dulu Rasulullah baru berniat ihram ketika naik tunggangan, naik kuda ya atau naik unta. Tapi kalau kita bisa ketika naik bis ya, maka suka dibimbing sama mutawifnya saat itu ya. Maka ulama Syafi'iyah berpendapat adanya sunnah mengerjakan sholat 2 rakaat saat ihram. Ya, ketika ngambil mikot, kemudian niat ihram, kita sholat 2 rakaat. Ya, sholat ini dikerjakan sebelum berniat ihram. Jika luput dari sholat ini tidak ada dosa dan tidak ada dam. Namun ulama lainnya mengatakan tidak ada sholat sunnah khusus saat ihram. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i disunnahkan 2 rakaat sholat ihram, ya 2 rakaat sebelum berniat ihram. Ya, gitu. Kemudian larangan ketika ihram ini dalil-dalilnya ihram ihram watun ya. Itu diharamkan wato menikah, wakublah nggak boleh mencium, istimna juga masturbasi, kemudian wanikah, watatoyab juga nggak boleh pakai parfum, wadah nusya'arin, kemudian juga nggak boleh meminyaki rambut ya, wizalatu nggak boleh cukur rambut ya, nggak boleh potong kuku ya. Kemudian untuk laki-laki tidak boleh satu rajuli ba'du ra'sin bima yu'addu satiran. Juga nggak boleh tutup kepala ketika Ketika sedang ihram, ya. Kemudian walabsuhu muhitan bila udhrin. Juga ini dalil yang mengatakan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit kalau tidak ada udzur, ya. Wasatru imra'atin ba'da wajhin. Kemudian untuk perempuan ini tidak diperbolehkan menutup wajah, ya. Jadi yang pakai cadar ya, maka ketika dalam keadaan ihram dibuka dulu cadarnya ya. Berarti pakai masker pun tidak diperbolehkan. Kalau dulu mungkin ketika COVID boleh nggak? Boleh ya, karena kenapa? Dalam keadaan darurat seperti itu. Tapi misalkan gimana kalau misalkan saya dibuka cadarnya, misalkan ya. Siapa yang pakai cadar? Ustazah Aam pakai cadar ya, misalnya. Kalau saya buka cadar, misalkan nanti menjadi fitnah, misalkan karena masya Allah, ya. Maka sebagian pendapat boleh ditutup wajahnya kalau misalkan menghindar dari fitnah, tapi nanti harus bayar dam, ada denda gitu ya. Karena darurat ya. Kalau misalkan terlihat orang nanti menjadi fitnah, nah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan memungkinkan membuka, maka lebih baik membuka gitu. Karena husnudonnya apa? Karena orang-orang pun pasti ketika tawaf sa'i itu ya udah fokus ibadah gitu ya, tidak akan kepikiran lirik sana sini gitu ya insya Allah. Oke, itu tadi dalilnya.
Kemudian sunnah ketika ihram, wa an Zaid bin Thabit an Nabi sallallahu tajarrada li ihlalihi wagtasal. Ini ada sunnahnya ketika ihram. Apa itu di sini melepas pakaian ketika ihram lalu bertalbiyah. Jadi al-ihlal itu adalah bertalbiyah. Apa itu talbiyah? Ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda, ya Masya Allah itu lafadznya, wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi ketika kita dalam keadaan ihram itu benar-benar kita apa? Melepaskan semua apa? Kita nggak punya apa-apa gitu ya. Kita apa namanya? Kita tuh hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya, kenikmatan dari Allah dan ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lalu mandi ya, juga disunahkan untuk mandi. Kalau memungkinkan mandi. Kalau misalkan nggak mungkin ya udah wudhu aja gitu ya. Nah, tapi kalau tempatnya tidak memungkinkan untuk mandi nggak apa-apa, cukup wudhu saja. Kemudian kalau tadi mau sholat sunnah juga boleh. Jadi yang pertama ihlal, kemudian tadi dengan talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian kedua melepas pakaian ketika berihram. Kemudian mandi kalau memungkinkan. Yang keempat memotong rambut dan kuku disunahkan saat ihram, ya, karena kalau udah ihram nggak boleh potong kuku dan rambut, ya. Kemudian yang kelima wudhu gitu. Kemudian ini mikot, apa itu mikot? Ya, mikot secara istilah fikih ada tempat atau bisa juga waktu yang ditentukan untuk mulai mengerjakan ibadah haji atau umroh. Nah, mikot terbagi dua, ada mikot zamani yang berkaitan dengan batas waktu yang digunakan untuk haji atau umroh. Kalau haji waktunya terbatas, hanya Dzulhijjah aja gitu ya. Tapi kalau umroh itu waktunya bebas, boleh kapan aja ya. Ustazah Ani misalkan pengen bulan ini umroh boleh, bulan depan umroh lagi boleh ya, amin ya. Kalau nggak capek, silahkan setiap bulan kalau ada dananya silahkan ya. Kalau haji cukup hanya bulan Zulhijjah aja, di bulan Zulhijjah. Jadi nggak ada saya mau berangkat haji tapi bulan Rabiul Awal nggak bisa ya, itu terbatas. Kemudian mikot makan. Nah, yang ini yang dibahas di sini adalah mikot makani, yaitu yang berkaitan dengan batas tempat yang digunakan untuk memulai ihram atau niat haji dan umroh. Di sini misalkan kita mau masuk Mekah ada tempat-tempat khusus, kita ihram di mana nih? Kalau Indonesia di mana? Biasanya kalau yang dari mana? Indonesia kita mikotnya di Alam-Lam ya. Tapi juga ada yang berpendapat di Jeddah boleh gitu ya. Ini mikot. Nah, kemudian dalilnya anak Nabi SAW waqata li ahli Madinah Dzul Hulaifah wa li ahli Syam. Ini yang pertama ya, batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Rasulullah menetapkan mikot untuk penduduk Madinah yaitu di Dzul Hulaifah. Kalau sekarang dikenal dengan Abyar Ali atau Bir Ali ya. Ya, Dzul Hulaifah itu kalau dari Madinah nanti mikotnya di sini. Kemudian kalau penduduk Syam biasanya dari Palestina gitu ya dan sebagainya, yaitu di Al-Juhfah mereka mengambil mikot di situ. Kemudian kalau penduduk Najd itu di Qarnul Manazil, penduduk Yaman dari Yalamlam. Nah, kalau kita misalkan nih dari Saudi apa namanya? Di pesawat. Nah, biasanya suka dikasih tahu sama dari pesawatnya bilang kita sudah sampai Yalamlam. Ya, jadi kalau mau ngambil mikot kita di mana? Ketika di pesawat ya, boleh di situ kita kalau yang laki-laki silahkan diganti pakaiannya dengan pakaian ihram gitu. Dan bertalbiyah berihlal di situ di pesawat. Tapi ada juga yang berpendapat di Jeddah boleh ya, ketika sudah turun di Jeddah baru berniat ihram di situ. Kemudian mikot-mikot itu untuk mereka dari negeri-negeri tersebut dan untuk mereka yang melewatinya dari negeri-negeri lain yang ingin menunaikan haji dan umroh. Adapun bagi orang-orang di dalam mikot, maka mikotnya dari tempat yang ia kehendaki, sehingga penduduk Mekah mikotnya adalah dari Makkah. Jadi kalau penduduk Mekah dari mana mikotnya? Ihramnya dari mana? Ya, berniat berihlalnya dari rumahnya aja ya, penduduk asli Mekah. Seperti itu. Muttafaqun alaih. Tapi kalau saat ini ada di Tan'im ya atau Masjid Aisyah yang sudah ditetapkan sebagai mikot juga, itu boleh, ada berpendapat boleh mengambil mikot di Tan'im. Dipersilahkan ya. Oke, ini mungkin jadi bayangan ya. Insya Allah ya. Ini dari Mekah di mana? Di Abyar Ali, ada yang mengatakan Bir Ali. Nanti ngambil mikot di sini berihram ya. Bertalbiyah, niat. Kalau bisa, kalau cukup waktunya untuk mandi, mandi. Kemudian untuk apa tadi lagi? Wudhu bisa ya. Kemudian di sini ada tuh irq.
Ini 100 km dari Mekah, dari Al-Juffah, kemudian Qarnul Manazil, kemudian biasanya kita di Yalamlam di sini nih biasanya. Ya, nanti kalau misalkan kita di pesawat, kita udah sampai Yalamlam. Nah, berarti di pesawat itu kita mengambil mikotnya di pesawat. Bisa sekitar 15 menit ya untuk bersiap-siap. Kalau laki-laki copot dulu sepatunya, copot dulu kaos kakinya. Kalau perempuan cepet-cepet tutup auratnya ya. Misalkan masih kelihatan rambut dan sebagainya. Seperti itu. Ini kebayang ya insya Allah. Oke. Kemudian pahala umroh ini kenapa orang-orang sampai Masya Allah gitu ya. Sampai rela mengeluarkan puluhan juta untuk bisa berangkat umroh. Ini pahalanya luar biasa. Dan orang-orang yang melaksanakan umroh ataupun haji pun mereka yang bukan mencari kenikmatan, bukan mencari dunia ya tentunya. Tapi mereka ingat pada akhirat. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurah thawabun illa lil jannah. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa umrah itu ya ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Ya dari umroh ke umroh atau umroh itu bisa yukafirud dunub ya. Umroh itu bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi. Kita kalau lihat karat di besi susah ya dihilangkan ya. Maka seumpamanya umroh itu bisa menghapuskan dosa yang memang susah susah diampuni atau dosa-dosa kita gitu. Yang bisa diampuni ketika kita melaksanakan umroh. Jadi orang-orang yang melaksanakan umroh itu insya Allah pahalanya mereka akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dan pahala haji ini Masya Allah. Kalau haji bagaimana? Orang-orang rela antri puluhan tahun ya. Masya Allah ya Umi ya. Kalau Cianjur sekarang 14 tahun, bahkan katanya sampai 17 tahun ya. Jakarta berapa tahun? Masya 30 Allah. tahun. 30 tahun ya, bahkan ada yang 40 tahun, nggak tahu di mana tuh kemarin dengar ya. Masya Allah. Oke, kenapa orang-orang sampai antri puluhan tahun ya? Bahkan pernah dengar yang mereka nabung pengen haji, apa sih apa yang mereka cari? Apakah mereka cari gelar biar dibilang haji? Terlalu terlalu receh kalau pengen itu ya bukan. Tapi apa kata Rasulullah SAW, wal hajjul mabrur thawabun illal jannah, lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah, bahwa bagi orang-orang yang berhaji dan hajinya mabrur. Apa itu mabrur? Kita sering dengar ya, haji mabrur, umroh mabrurah. Itu orang-orang yang mana ketika pulang atau selesai melaksanakan ibadah haji dan umrohnya mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, misalkan yang dulunya suka marah-marah, sekarang jadi lebih sabar ya. Dan keistiqomahan mereka dalam beramal saleh. Dan kata Rasulullah tawabun illal jannah, bahwa pahala orang yang berhaji kemudian dia hajinya mabrur maka pahalanya adalah surga. Ya luar biasa ya, sehingga Masya Allah kita yang berharap pengen haji tuh pengen apa ya Allah, pengen apa Ustaz Ani? Pengen jadi hajah, pengen jadi haji. Enggak ya, tapi pengen apa? Pengen surga ya, pengen mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana enggak murah gitu dan enggak mudah. Yang mana butuh apa? Butuh fisik juga butuh harta. Itu keduanya dikorbankan gitu, Masya Allah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza laisa lahu illal jannah ya. Bahwa tidak ada balasan untuk yang haji mabrur, bahkan mabrur kecuali adalah surga. Masya Allah. Kemudian tadi dilanjutkan lagi tentang umroh ya, menghapuskan dosa di antara dua umroh, bahwa orang yang umroh tahun ini, tahun depan umroh lagi, al umrohtu ilal umroh kafaratun lima bainahuma, bahwa antara umroh yang satu ke umroh yang lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Maka Masya Allah yang Allah takdirkan bisa bolak-balik kemana, ke Mekah Madinah, bisa umroh berkali-kali, ini pahalanya bisa akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Tadi pahala orang yang berhaji dan hajinya mabrur ya,
maka balasannya adalah surga. Oke, sampai sini masih ada waktu Ustazah Ani? Masih Ustazah. Masih ya. Ini udah pada apa nih? Udah pada siap-siap istirahat kah atau masih lanjut? Masih menyimak Ustazah. Iya, alhamdulillah. Belum siap-siap istirahat ya. Ustazah Sarah gimana? Masih aman? Alhamdulillah, tapi tadi Alhamdulillah ya. habis makan malam Taza, jadi saya cuma nyimak doang. Oh gitu, oke. Masih aman ya? Kita lanjut apa udah aja nih? Aman, aman Lanjut Ustazah, Ustazah. lanjut. Belum tanya Lanjut ya, jawab insya Ustazah. Allah. Nanti jawabnya izin sama Umi Trias aja. Oke, siap. Iya, insya Allah ya. Oke, sekarang lanjut satu lagi ya, Akhwat ya. Sebenarnya kalau udah kebayang haji umroh, di haji pun mudah. Kenapa? Karena bedanya cuma satu doang, wukuf aja. Oke, kita langsung ke definisinya, Akhwat. Definisi haji, haji secara bahasa adalah dari bahasa al-hajju atau al-hijju. Bisa al-hajju, bisa al-hijju. Makna haji secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu niat. Ya, sedangkan makna haji secara istilah syar'i adalah menuju Makkah dan tempat ibadah lainnya, masyair, ya untuk menunaikan manasik pada waktu yang khusus tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 8, 9. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah yang lain sampai 9, 10, 11, 12 ya. Kemudian dalilnya apa nih? Kenapa orang-orang berbondong-bondong? Ya Masya Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ibadah haji kepada umat Islam dalam surah Ali Imran. Ibadah ini diwajibkan bagi yang mampu. Masya Allah. Kira-kira kita mampu nggak nih? Ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Amin. Kata Allah, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, ini di garis bawahi ada istata'a, ya. Orang yang mampu. Tapi dalam bahasa Arab juga ya, Masya Allah para ulama mengatakan bukan mampu aja tapi mereka yang berusaha mampu. Ada kata huruf apa Teh Ani di sini Ustaz Ani? Ada huruf hamzah, sin, ta ya. Istata'a. Mereka yang berusaha mampu memampukan. Jadi orang kalau kita sering dengar ada orang nabung berpuluh-puluh tahun, berarti mereka berusaha untuk memampukan diri walaupun belum wajib sih, gitu ya. Tapi dengan dia menabung berarti dia berusaha untuk mampu. Ya, jadi bukan mampu yang sesungguhnya tapi berusaha juga buat mampu. Maka di sini maka dia wajib ya. Kalau kita bisa nabung silahkan, tapi memang belum wajib. Kalau udah ada uangnya misalkan kita punya uang berapa juta ya 100 juta maka apa bisa lah kita buat daftar ya. Ini dalilnya. Kemudian syarat haji hampir sama tadi Islam, balik, kemudian merdeka, berakal tadi sama ya, memiliki bekal dan kendaraan, aman dalam perjalanan, mampu untuk bepergian secara fisik maupun finansial atau biaya. Kemudian rukun haji hampir sama juga tadi sama ya, pertama ihram, tapi bedanya satu aja di sini. Ada wukuf di Arafah karena dalam hadis disebutkan al-hajju Arafah bahwa haji itu harus ada wukuf di Arafah. Jadi kalau kita misalkan udah ihram tapi nggak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah gitu. Maka bagaimana? Ya udah nanti dia harus ulang lagi kalau ada kesempatan gitu. Karena harus wukuf di Arafah. Ya, yang mana tanggal berapa wukuf di Arafah, Ahwat? Tanggal 9 ya, tanggal 9 Zulhijjah. 9. 9 9 Zulhijjah. Zulhijjah ya. Kemudian, oke sebentar. Kemudian apalagi ada tawaf ifadah. Nanti kalau udah wukuf di Arafah ada tawaf ifadah ya, itu tawaf ketika haji. Ada sa'i juga, sa'i haji. Kemudian setelah ada tahallul, ya memotong atau mau menggundul silakan. Kemudian terakhir adalah tertib. Kemudian yang pertama wajib haji, tadi karena di umrah sudah dibahas satu persatu. Kemudian wajib haji yang pertama mabit di Muzdalifah ya. Kalau udah wukuf boleh. Kalau misalkan mau mabit lebih baik lagi ya. Kemudian kalau nggak bisa maka nanti oke. Apa bedanya rukun sama wajib nanti ya? Kalau rukun salah satu tertinggal maka nggak sah apanya? Hajinya ya. Tapi kalau wajib, kalau kita tinggalkan maka nanti dia apa? Bayar dam ya, bayar dam ya. Di sini mabit di Muzdalifah, kemudian nginep ya di Muzdalifah, beralaskan apa Bun? Beralaskan tanah ya dan beratapkan langit. Masya Allah suka lihat ya pemandangan yang luar biasa dan katanya di situ benar-benar kita merasa apa ya? Kita emang nggak punya apa-apa gitu emang
kita apa yang ada di badan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, lontar jumroh Aqobah di tanggal 10 Zulhijjah ya, yaitu dengan 7 kerikil. Kalau kata orang katanya lempar setan ya. Padahal sebenarnya melempar sifat-sifat buruk ke yang ada di dalam diri kita ya. Kemudian lalu ketiga jamarat 11, 12, 13 yang mana kalau di total semuanya ada 70 kerikil. Jadi di Muzdalifah ini kita bisa sambil apa nyari batu juga. Tapi biasanya katanya kalau sebagian travel udah disediain ya untuk kerikilnya. Kemudian yang ketiga mabit di Mina pada malam tasyrik. Kebayang Mina ya, yang ini akhwati fillah ya Ummahat. Gambar ini Mina. Nah ini kalau misalkan yang haji reguler katanya ya, ini kurang lebih jauh ya ke lempar jumrohnya. Katanya berapa mili Bun? Fitri. Katanya kalau haji reguler ya dari apa nih? Dari tenda Mina ke sini itu bisa 15 kilo, betul nggak Bun Umi Trias? Jauh ya lumayan ya Masya Allah. Mungkin Tapi ya kalau kalau saya waktu itu ya jalan lama Bun dari sini udah lama ya. ya jalan Jalan kan. Mungkin karena apa ya? Karena banyak orang jadi nikmat aja Bun ya. 15 kilo kayaknya udah banget. rasa. Masya Allah. Nah ini kalau kita mau mabit di Mina, tapi ada juga orang yang memutuskan, nah saya nggak kuat kalau mabit di sini. Mungkin karena apa? Karena kamar mandinya santri sama ribuan orang gitu misalkan. Saya mau di mana aja, mau di hotel aja deh misalkan ya. Maka nanti dia harus bayar dam ya. Dia kan malam tasyrik berarti tanggal berapa? 11, 12, 13 ya. Jadi harusnya dia nginep di sini di tempat ini nih, yang tenda-tenda ini. Cuman karena misalkan tidak memungkinkan, atau mau di hotel aja nih, maka dia nanti wajib bayar dam. Damnya apa? Itu apa damnya? Bayar denda ya, dengan memberi makan fakir miskin atau juga saum ya, saum 3 harinya di ketika lagi haji dan 7 harinya di Indonesia ketika sudah pulang gitu. Kemudian yang keempat tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi kalau kita mau udah selesai semua rangkaian ibadah haji, maka ada yang namanya tawaf wada, tawaf perpisahan, akan meninggalkan Ka'bah gitu ya. Seperti itu. Oke, yang terakhir ahwati fillah, ini slide terakhir. 3 jenis haji ya. Di sini ada haji ifrad, ada haji kiron, haji tamattu. Oke, bedanya apa nih? Kalau haji ifrad dia pertama melakukan rukun haji baru umroh. Atau maaf di sini maksudnya dia berniat untuk haji saja ya. Tetap dalam keadaan berihram hingga tahallul tanggal 10 Zulhijjah. Maka di sini tidak perlu bayar dam. Jadi dia ketika berniat labbaik hajjan aja. Dia berniat untuk haji saja. Ya. Kemudian ada jenis kedua, haji kiron. Apa haji kiron? Menggabungkan niat haji dan umroh. Maka niatnya pun labbaika hajjan wa umroh. Ya, dia menggabungkan umroh dan haji. Kemudian dia wajib membayar dam dengan menyembelih hewan kurban. Kemudian yang ketiga haji tamattu. Nah ini biasanya orang Indonesia nih ya. Karena biasanya berangkatnya tanggal berapa pun. Sukadewa Limatus Safar. Mereka udah berangkat dari akhir Syawal ya. Udah pemberangkatan. Kemudian juga awal Zulqa'dah bisa ya. Nah, kalau misalkan haji tamattu apa ini biasanya orang Indonesia? Berarti umroh dulu. Jadi ketika masuk Mekah, umroh dulu, kemudian baru nunggu nanti sampai tanggal 8-9 Zulhijjah baru untuk berniat melakukan haji. Jadi kalau haji ifrad ini jarang ya. Nah, mungkin bisa jadi yang dilakukan oleh orang-orang Mekah langsung. Karena kalau ihram dari awal banget kelamaan ihram ya. Misalkan dia datang ke mana? Ke Mekah dari tanggal 1 Zulhijjah. Sedangkan untuk haji apa namanya? Ihramnya tanggal berapa? Bisa di malam 9 ya atau di tanggal 8. Kelamaan, maka biasanya di Indonesia itu di nomor 3 ya haji tamattu. Maka di sini pun dia wajib menyembelih hewan kurban atau bayar dam. Gitu ahwat ya. Oke, ini slide terakhir. Ya Ustazah Ani sudah masih aman matanya Ustazah Ani? Oh ada. Iya. Ini yang terakhir ya. Ini Masya Allah. Ini bikin kangen ya.
walaupun panas-panasan tapi bikin kangen. Ini tempat-tempat yang Masya Allah mustajab ya. Ini nama-nama bagian-bagian dari Ka'bah yang mana kata Allah SWT, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan fiha. Jadi kata Allah, tempat pertama atau masjid pertama yang Allah ciptakan di muka bumi itu di Bakkah. Bakkah itu maksudnya Mekah di sini ya, di Ka'bah ini. Ini ada rukun Syami sebelah sini, kemudian di sini rukun Yamani, karena ini menghadap ke Syam ya. Kemudian rukun Yamani menghadap ke mana? Ke Yaman. Ini kain kiswah, ya tentunya sudah pada hafal ya. Ini namanya mizab. Apa itu mizab kalau dalam bahasa Arab? Artinya itu kalau hujan itu nanti turun airnya ke situ ya, Fat ya. Mizab di sini. Kemudian ada rukun Iraqi karena sudut ini menghadap ke negara Irak. Kemudian ada Hijr Ismail nih yang kayak apa nih? Apa nih Umi ya namanya? Kayak lengkungan gini. Ini dulunya sebenarnya Ka'bah. Ya dulu tempat Nabi Ismail alaihissalam, beliau membantu ayahnya di sini ya menaikkan bangunan Ka'bah. Tapi suatu ketika terjadi banjir sehingga karena kekurangan bahan, wallahu alam qadarullah, sehingga yang ditemboki atau yang dinaikannya sampai hanya segini aja. Tapi menjadi hikmahnya apa? Karena ini asalnya Ka'bah juga yang melengkung ini. Nah, makanya saat ini kalau orang-orang yang pengen sholat di Hijr Ismail, maka sama dengan dia sholat di dalam Ka'bah. Pahalanya luar biasa dan apa tempat yang mustajab juga ya, yang diyakini ijabah. Kalau Ahwat biasanya katanya jam 8 atau ba'da Isya sampai jam 1 malam ya bisa sholat di sini. Biasanya dibuka pintunya di Hijr Ismail, tempat mustajab. Kemudian di sini ada makom Ibrahim, makom Ibrahim ya, tempat bukan makom itu bukan kuburan ya. Tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh di sini juga udah jelas ya namanya apa? Hajar Aswad. Hajar artinya apa? Batu ya. Aswad hitam. Hitam. Kenapa hitam? Asalnya warna apa katanya Bun? Putih katanya Masya Allah. Tapi kenapa jadi hitam? Karena dosa-dosanya manusia. Oke, kemudian di sini ada pintu Ka'bah dan di sini ada tempat yang sepakat para ulama bahwa tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini tempat yang mustajab ya. Namanya multazam, tempat diijabahnya doa. Luar biasa ya Masya Allah. Dan kalau kita melakukan tawaf, kita berawal dari Hajar Aswad ini. Sunnah mencium apa Hajar Aswad, sunnah ya. Nah, ketika kita memulai tawaf, ya, kalau misalnya tidak memungkinkan memegang Hajar Aswad, maka istislam kayak gini ya, mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Kemudian sampai ini nih, kita disunnahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai ke maqam Ibrahim. Nih, zikir yang disunnahkan ya. Kita mengingat kemahasucian Allah. Allah itu tidak ada kekurangan ya. Kemudian alhamdulillah kita apa namanya mensyukuri setiap nikmat Allah. Allahu Akbar, wala ilaha illallah, dan itu zikir yang disunahkan dari sini. Adapun dari sini bebas mau doa apa aja ya sampai sini. Nah, kemudian ketika masuk rukun Yamani, nah di sini dulu Rasulullah pernah mencium juga di sini rukun Yamani. Memegang juga boleh ya kalau memungkinkan. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad disunahkan membaca apa nih kira-kira? Udah pada hafal doanya ya, nggak usah dihafalin lagi. Masya Allah, doa apa Bun? Sapu jagat ya? Sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ini doa yang Masya Allah kita resapi bahwa kita minta kebaikan di dunia juga meminta kebaikan di akhirat. Gitu. Jadi nggak ada doa khusus ya, cuman ini doang dari Hajar Aswad sampai sini dengan subhanallah alhamdulillah wala ilallah akbar. Sisanya apa aja dan nanti dari sini dari rukun Yamani doa sapu jagat. Boleh minta apa aja ya Masya Allah. Oke, akhwati fillah mungkin sampai sini ya pembahasan kita untuk materi pembahasan haji dan umroh. Kemudian untuk Madinah ini kita berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitupun di Madinah ada tempat mustajab yaitu di Raudhah. Kata Rasulullah, antara kuburanku ya antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman-taman surga. Maka kalau kita berdoa di situ insya Allah
akan diijabah doanya, bahkan mudah-mudahan menjadi ahli surga juga. Amin ya robbal alamin. Oke, ahwat ummahat sekalian, mohon maaf atas kekurangan ya. Kalau ditanyakan mungkin nanti boleh ke Umi Trias yang menjawab ya. Oke, Ustazah Ani. Ustazah Ani silakan Ustazah Ani. Kayaknya ini ya sinyalnya bermasalah. Oke. Tafadhali Ustazah Ani. Silakan ada sesi tanya jawab kalau ada. Dan ya, silakan. Tadi Masya Allah, tabarakallah, syukron, jazakumullah khair Ustazah atas ilmu yang telah dialirkan kepada kita itu sehingga kita tidak buta akan agama ini gitu. Apalagi yang dekat-dekat ini mau umroh gitu ya, sangat terbantu banget atas penjelasan yang Ustazah berikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Baik, menginjak acara selanjutnya itu ada sesi tanya jawab bagi umahat yang ingin menanyakan terkait seputar yang barusan disampaikan haji dan umroh bisa langsung ditanyakan ya umahat, silakan dengan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau bertanya tentang kalau kan banyak yang pernah saya lihat untuk melakukan tawaf itu kan yang wanita tuh ada yang suka berkacamata hitam atau berpayung, terus bertopi itu bagaimana ya kan padahal itu harus terbuka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Umi, laki-laki atau perempuan Umi? Perempuan. Perempuan. Kalau perempuan boleh. Yang nggak boleh itu laki-laki Umi ya. Laki-laki nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai apa lagi ya? Iya yang seperti itu. Kalau perempuan boleh. Pakai topi boleh. Iya. Kacamata boleh. Seperti itu. Payung juga ya berarti. Payung boleh. Apalagi Iya. sekarang musim panas Umi ya. Panas, Bulan-bulan iya, ini. betul. Yang nggak boleh itu laki-laki. Laki-laki harus terbuka ininya apa namanya Ya, kepalanya. seluruhnya ya. Masya Allah ya. Ya, syukran Harus terbuka. Ustazah. Ustazah izin bertanya. Ya silakan Ustazah Sarah. Mudah-mudahan bisa. Ini Ustazah, hukumnya kan ada travel yang biasa menawarkan berangkat dulu baru bayar. Itu gimana Ustazah? Kemudian dam untuk yang memberi makan fakir miskin itu em, fakir miskin yang di Indonesia atau gimana Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, mohon izin menjawab ya Ustazah Sarah. Gimana travel yang menjanjikan berangkat dulu baru bayar? Ya, ada yang kayak gitu Ustazah? Ada. Ada, Masya Allah ya. eh Kalau misalkan sebenarnya kan kapan umroh itu disunahkan dan kapan haji itu diwajibkan kalau dia mampu, kalau ada dananya ya. Mampu secara fisik, mampu secara finansial gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan dibayarin dulu baru apa namanya? Baru bayar pas pulang. Maka sebenarnya ini beberapa pendapat ulama mengatakan beda-beda pendapat ya, ada yang membolehkan. Tapi kalaulah dia terlalu memaksakan, mohon maaf ya, misalkan sampai ngutang dulu berarti ya kan? Ngutang ya Ustazah ya? Kalau misalkan dari travelnya tidak, mohon maaf tidak ada ribanya, misalkan kalau telat bayar jadi naik harganya misalkan ya, atau misalkan tidak terzolimi keluarganya atau yang dihutanginya tidak terzolimi, maka sebenarnya nggak apa-apa. Seperti halnya mungkin sekarang kasusnya seperti orang-orang yang daftar haji reguler mungkin ya, kemudian dia pakai sekarang apa dana talangan gitu ya. Nah, ini selagi tidak mendolimi orang yang dipinjaminya, kemudian juga tidak sampai meninggalkan kewajibannya. Misalkan dia masih punya kewajiban memberikan nafkah keluarganya, gitu ya. Jangan sampai ada yang terzolimi.
Kalau misalkan tidak ada yang terzalimi, kemudian dia mampu untuk membayarnya, maka ini sebenarnya tidak apa-apa gitu. Tapi sebaliknya, kalau dia sampai menzalimi orang, kemudian kewajibannya untuk memberikan nafkah ke keluarganya pun eh, dilalaikan, maka hukumnya naudzubillah malah menjadi dosa gitu ya. Jadi dosa. Maka lihat ke kemampuannya gitu. Kalau haji reguler kan sekarang ada dana talangan atau kalau dari MUI memperbolehkan juga gitu ya. Maka kita lihat para ulama kita ada yang memperbolehkan, tentunya ada dalilnya juga gitu. Kalau alam bisawab ya, Ukti, dilihat kemampuannya. Kalau yang dam Tapi gimana Ustazah? yang dam. Nah ini ada yang afdol sebenarnya ketika bayar dam itu untuk fakir miskin yang ada di kota Mekah. Karena banyak sekali, Masya Allah ya. Kalau di Mekah itu betul ya Umi ya, Demetrius. Di pelataran Ya, Masjidil Haram tuh banyak yang banyak. minta-minta itu mereka yang boleh. Ya, karena dalam Al-Quran lisa iliwal mahrum. Orang-orang yang miskin itu siapa? Ada yang minta-minta itu pun berhak mereka dapat ya. Wal mahrum, mahrum itu mereka yang menjaga kehormatannya. Jadi kita tahu mereka itu butuh tapi mereka menjaga kehormatannya nggak mau minta-minta. Itu pun berhak mereka dikasih ya. Misalkan kayak petugas ini petugas kebersihan ya. Mereka kan kebanyakan dari orang-orang Pakistan, Bangladesh gitu ya. Kelihatan banget mereka butuh butuh kayak miskin gitu misalkan. Nggak apa-apa dikasih ke situ. Jadi yang afdolnya di mana? Ke fakir miskin yang ada di Mekah gitu. Ada pendapat yang boleh nggak ditransfer aja ke Indonesia. Nah ini eh, kurang dibetulkan ya, karena ketika bayar dam bagusnya di sana aja di kota Mekah. Begitupun hewan kurbannya pun di sana, disembelihnya di kota Mekah. Begitu ya, wallah alam bisawab. Ada Baik afdol, Ustazah. ada hilaf para ulama ya. Kalau fikih itu suka ada hilaf, ada yang membolehkan, ada yang enggak, gitu ya. Allah alam bisawab. Nah, Satu lagi boleh ya Ustazah? silakan Ustazah Sarah, kalau bisa jawab insya Allah. Silakan. Ini kalau misalnya ada akhwat sudah niat ihram di mikot, terus pas hendak tawaf tuh tiba-tiba haid, dan itu lagi berarti kan deras-derasnya, padahal udah diusahakan untuk minum obat penghenti haid tapi nggak berhenti juga Ustazah. Padahal besoknya sudah harus ke Madinah gitu. Itu bagaimana Ustazah untuk, dan dia belum melakukan tawaf, sa'i bahkan tahallul juga berarti belum. Solusinya gimana Ustazah? Terima kasih. Masya Allah, ini sebenarnya pernah dialami oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya. Ini ketika haji wada, Masya Allah, ini kebayang nggak mau hajian, ternyata haid, ya. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana? Kamu sa'i aja, tawafnya enggak, karena tawaf seperti sholat, gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita kan terbatas waktunya, apalagi orang Indonesia kan dibatas ya, di Mekah cuma 4 hari misalkan ya, di Madinah 3 hari atau berapa hari gitu, besoknya harus pulang lagi, maka ada mufti ya, atau ahli fatwa di kota Mekah ya, di Mekah, mereka ada yang berpendapat silahkan tawaf saja, nggak apa-apa gitu. Walaupun kalau pendapat yang jumhur sebenarnya nggak boleh karena tawaf itu sama dengan sholat ya nggak boleh gitu. Jadi ada khilaf juga dalam hal ini ya. Ada yang memperbolehkan ya udah tawaf aja selagi tidak keluar darah ya. Karena memang besok harus balik lagi ke Indonesia. Tapi pendapat yang paling jumhur atau mayoritas ulama udah nggak usah sa'i aja. Kalau dulu sa'i masih boleh sa'i boleh. Tapi kalau tawaf tidak boleh ya. Karena tawaf sama dengan sholat. Tuh. Jadi ada khilaf para Ustazah, ulama. Wallahu a'lam bishawab. jazakallah khair. Mbak iya Ki. Oke, masih ada Ustazah Ani? Kalau tidak ada mungkin ditutup aja ya. Ya, nggak ada ya? Ya, jazakillah Ustazah Ani. Silakan di Nakhtatim. Ya, barakallahu fikum. Umi Trias mohon bimbingannya kalau ada yang kurang tepat ya. Mudah-mudahan Abang. di akhir kata, mudah-mudahan kita bisa kembali ke tanah suci dalam Amin ya keadaan Allah. terbaik ya. Dalam keadaan Amin. terbaik di waktu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Ya. Rabb. Silakan Ustazah Ani ditutup. Baik, terima kasih kepada Ustazah yang telah menjawab
semua pertanyaan dari Umahat ya. Semoga mm, dengan adanya kajian ini menambah wawasan untuk kita semuanya, ya, khusus untuk saya sendiri. Baik, baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kajian kita ya. Kita langsung saja tutup pertemuan kita pada malam hari ini dan semoga bisa bertemu lagi di minggu selanjutnya ya dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum ditutup, saya izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, salah tingkah, dan salah perbuatan. eh Kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Umahat yang telah eh, menyediakan waktu untuk mendengarkan kajian. Insya Allah barokah semuanya ya Umahat. Allahumma amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.